Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Seperti biasa, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Materi yang akan kita bahas adalah tema 8 subtema pertama di pembelajaran ketiga. Dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7. Dengan membaca sekilas, siswa akan mampu mengidentifikasikan kata kunci dari setiap paragraf bacaan. Nah, hari ini kita akan membaca percakapan Alan dengan pamannya. Alan senang sekali karena pada hari Minggu, pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengoknya dan keluarganya. Nah, kalian bisa memperhatikan percakapan yang akan Ibu bacakan hari ini. Kalian bisa menyimaknya di halaman 20 di buku tema 8. Halo Alan. Halo Paman, apa kabar? Baik. Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Baik Paman. Saya dengar Paman akan mengunjungi kami ya hari Minggu depan. Iya, betul. Alan, kita akan bertemu hari Minggu depan. Wah, asik sekali. Ngomong-ngomong, Paman sedang apa sekarang? Kami sedang bersiap-siap untuk makan siang, Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam yang lalu. Paman, kami biasa makan siang pada pukul 12 siang. Hahaha. Iya, Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada di Jakarta. Maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan. Wah iya, saya lupa Paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik Paman, sampai ketemu. Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Waktu di Singapura merupakan negara tetangga. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga ya? Nah, kita akan melihat peta Asia Timur. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, di peta ini menunjukkan negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia. Ada Singapura, Malaysia, Timor Leste, Brunei, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, dan Filipina. Nah, sebelum memulai atau membaca teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara, kita lihat dulu ya. Di sini ada tabel yang berisikan kawasan Asia Tenggara. Di sini Ibu akan membuat jawaban dari perkiraan informasi penting yang akan didapat dari suatu bacaan. Nanti bacaannya sebelum kalian baca, kalian tulis dulu ya informasi penting apa aja sih yang akan kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut. Perkiraan ya, perkiraan informasi penting sebelum teks dibaca. Yang pertama adalah tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia nih pasti nih teksnya. Terus yang kedua pasti tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga hubungan yang ada di negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu adalah perkiraan informasi sebelum kita membaca teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara di halaman 22. Nah, setelah kalian membuat atau menuliskan perkiraan informasi yang tadi, yang sebelumnya Ibu jelaskan, kita akan membaca kawasan Asia Tenggara. Kalian bisa membacanya di halaman 22 di buku paket kalian. Nah, di sini kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara berada di daerah tropis.
Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Antara Australia dan Asia, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan itu ditunjukkan dengan seringnya terjadi gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Itulah teks informasi yang tadi Ibu bacakan ya. Kalian bisa melihatnya di halaman 22. Nah, untuk tugas kalian di hari ini, tugas di pembelajaran bahasa Indonesia, kalian telah membaca tadi ya teks bacaannya, lalu kalian menuliskan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan peta yang tadi Ibu tunjukkan ya. Selanjutnya, tadi Ibu telah membacakan informasi atau perkiraan informasi sebelum membaca teks. Nah, kalian setelah itu Ibu telah membacakan teksnya. Kalian bisa menuliskan informasi penting apa aja sih yang ada pada teks tersebut. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, kalian menuliskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan yang kedua, kalian menuliskan perkiraan informasi penting sebelum membaca teks dan informasi penting yang didapat setelah membaca teks yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, tugas ini kalian bisa tulis di buku latihan lalu kalian kumpulkan di classroom. Pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan untuk mengidentifikasikan atau mencari informasi penting dari suatu teks bacaan. Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.